Bibiku memukul ibuku, jadi aku menyeretnya di lantai dan meninjunya sampai dia pingsan. Bibiku itu benar-benar jahat. Keluarga kami semua tidak mau berhubungan dengannya. Dia udah melakukan hal-hal yang gak bakal kamu percaya di masa lalu. Makanya dia pergi dari hidup kita bertahun-tahun yang lalu. Baru-baru ini dia tiba-tiba muncul lagi di rumah ibuku. Ibuku punya 2 saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Ibuku dan bibiku nggak pernah akur. Ibuku orang yang baik, tapi dari kecil udah ngerasa ada yang aneh sama adiknya, jadi dia jaga jaraknya. Bibiku itu jahat banget dan suka menyakiti perasaan orang tanpa alasan. Dia gak pernah punya pacar atau anak. Dia selalu sendirian, dan aku mengusir dia waktu dia nyoba nyolong ribuan dolar dari dia. Kita semua yakin ada yang gak beres sama dia secara fisik. Jadi suatu pagi aku di rumah ibuku, lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Aku buka, dan ternyata itu dia. Dia masuk. Dia tampak seperti memakai narkoba. Dia tampak tidak bernyawa. Saya mencoba menghentikannya, tetapi dia mendorong saya ke bawah. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa dia datang ke rumah ibuku dari semua orang. Aku segera bangun dan dia pergi ke dapur. Dia mengagetkan ibuku dan meninju wajahnya. Ibuku bahkan tidak sempat berkedip sebelum dia memukulnya. Dia jatuh seperti 1 ton batu bata. Jantungku terasa seperti tersedot ke dalam perutku saat aku melihatnya. Sesuatu menghampiriku. Aku tidak tahu apakah itu kemarahan atau adrenalin. Tapi aku berlari ke belakangnya dan menjambak rambutnya, dan aku menyeretnya ke halaman belakang dan aku menampar wajahnya sekitar 15 kali. Darah berceceran di mana-mana. Untungnya tidak ada yang melihat saya atau saya mungkin tidak dapat menulis ini sekarang. Aku bangun dan meninggalkannya di sana. Saya pergi memeriksa ibu saya. Dia sangat kesakitan. Aku melihat kembali keluar jendela dan dia sudah pergi. Kami segera memberitahu keluarga kami tentang hal ini dan mereka bingung serta marah. Mengapa dia muncul dan menyerang ibu saya? Aku masih sangat terluka dan marah saat aku menulis ini. Tapi aku juga merasa sangat bersalah dan kesal karena telah melakukan hal itu padanya. Karena aku belum pernah bertarung dengan siapapun. Dan aku sama sekali bukan petarung. Tapi ada sesuatu yang menguasaiku dan aku membentaknya. Aku tidak bisa melupakannya karena suatu alasan. Tampaknya sangat tidak nyata dan tidak ada alasan untuk melakukan serangan itu. Ya Tuhan, dia punya senjata yang benar-benar menakutkan untuk dipikirkan. Kami tidak memanggil polisi karena aku menyerangnya dengan kejam dan tidak ingin hal itu kembali menimpaku. Itu satu hal lagi yang membuat saya malu. Tapi haruskah aku merasa buruk atau tidak? Saya memerlukan pendapat orang lain karena saya sudah lama memendamnya. Nenek saya sangat terpukul. Dia hanya ingin putrinya kembali, tetapi sejak usia muda dia menggunakan narkoba, menghabiskan waktu di penjara dan banyak hal lainnya. Anda tidak dapat menolong seseorang yang tidak ingin diselamatkan.